bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati makhluk. Jadi sesuatu yang ada di dunia ini semuanya semuanya makhluk, termasuk juga dengan waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan kalimat waktu? Kenapa? Itu berarti waktu itu sangat penting sekali. Sampai-sampai Allah bersumpah demi waktu. Biasanya kan kalau kita bersumpah dengan nama apa? Demi Allah. Tapi Allah bersumpah dengan makhluknya demi waktu. Maksudnya apa? Maksudnya waktu itu sangat berharga di dalam diri kita. Jadi kita kan semuanya masih hidup nih, yang artinya kita masih punya waktu di dalam dunia ini, di dalam hidup kita yang harus dimanfaatkan dengan apa? Sebaik-baiknya. Ya teman-teman di sini kan pasti semuanya punya waktu muda, punya masa muda. Bukan berarti masa muda itu harus disia-siakan, tapi masa muda harus dimanfaatkan. Sebagaimana di dalam surat Al-Asr Allah bersumpah dengan waktu. Waktu muda pun waktu juga yang dimana harus dihargai dan juga harus dimanfaatkan. Kita tujuan hidup di dunia ini apa? Makan, minum, merokok, hardolin, hardahar, modal, itu sama aja kayak kerbau di sawah. Tapi kenapa kita harus memanfaatkan waktu, Ustaz? Karena karena kita sudah ditakdirkan bakal masuk akhirat nanti, bakal dipertanggungjawabkan waktu kita itu untuk apa? Terus apakah untuk cuman makan doang, minum doang? Nanti di akhirat nanti kita akan dipertanyakan waktu kalian dihabiskan untuk apa? Misalkan cuma untuk main game. Sedangkan nanti ditimbang nanti pahala kita, dosa kita. Apakah dipakai untuk sholat? Apakah dipakai waktu kita untuk bengong? Wah, jangan ya. Berarti pentingnya waktu, Ustaz. Penting sekali. Nah di ayat kedua nih apa nih artinya? Innal insana lafi khusr. Artinya sebenarnya manusia di dalam kerugian. Tunggu sama. Kenapa manusia di dalam kerugian? Kenapa, Ustaz? Di ayat ketiga selanjutnya. Jadi maksudnya semua itu manusia itu di dalam kerugian, kecuali siapa yang dikecualikan oleh Allah? Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi selama kita masih beriman, selama kita masih muslim dan Islam, selama kita masih sholat, maka di situ kita masih dikecualikan oleh Allah dalam bukan termasuk golongan yang merugi. Tapi harus disertai apa? Nah, yang kedua wa amilus sholihat. Beriman doang juga. Jangan hanya beriman doang, tapi harus disertai dengan yang kedua ini. Wa amilus sholihat. Apa wa amilus sholihat? Beramal soleh. Jadi kita percuma kalau beriman doang tapi tidak beramal soleh. Cuma nanti kita sebagian di ayat yang pertama ini wal asr demi waktu. Kita beriman tapi waktu kita tidak digunakan untuk beramal soleh sama. Dan juga dilanjutkan lagi nih sama Allah tawassaw bil haq, disertai dengan saling menasihati dengan kebenaran. Artinya apa? Kita harus menasihati teman-teman kita yang di sekitar kita untuk mengajak ke kebenaran, mengajak ke solehan, mengajak sholat, mengajak kebaikan. Dan juga yang keempat yang terakhir watawassaw bis sabr, dan menasihati untuk bersabar. Karena di dunia ini kan kita rezekinya masing-masing beda nih, makanya kita harus saling menasihati untuk saling bersabar. Mungkin yang satu, saya kok segini doang, nasihat saya misalkan saya nggak sabar, belum dapat ini, belum dapat itu, dinasihatkan ya sabar. Karena kita harus saling menasihati untuk bersabar. Cukup ya? Cukup ya udah. Masalah banyak Nggak bisa. Bang tadi kenapa harus sabar, Ustaz? Kan enak nggak sabar. Kalau misalnya nggak sabar, nanti apa timbulnya? Setan. Nah, marah kan? Saya kok belum dapat ini sih, kok saya belum ini sih, kok saya belum, kok dia Kecewa, Ustaz. Kecewa kan? Kecewa enak nggak? Enggak, kecewa enak. Nah,
Makanya Allah memerintahkan kita untuk sabar. Karena kalau kita nggak sabar, timbullah marah, kecewa. Sedangkan kata Nabi dalam hadisnya la taghdab wa la tahzan. Egois ya. Iya. Jangan marah. Kalau kita tidak marah, apa ininya? Ganjaran surga. Untukmu surga bagi orang yang tidak marah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya minum obat tidur. Saya minum obat tidur. Terima kasih. Sekian dulu, teman-teman. Terima kasih. Sabri wassalam. Main bola dengan Pak Darman. Ini Pak. Waduh. Ya. Nih. Kanan. Ya jatuh. Jangan sampai jatuh ya. Lagi melatih ketangkasan nih. Kiri. Nah, bagus. Kiri, nggak boleh kanan, kiri. Kiri dulu. Fokus ya. Tangkap kiri. Bagus. Kanan. Ya, Nggak bagus. nggak tangkas. Kurang lemparnya. Oh, Kanan. Agak kesini ngelempar. Ya. Nah, terus. Kiri. Agak cepat. Kiri. Terus. Kiri. Jatuh. Lagi terus. Ya teman-teman, ini lagi bebersih. Ini ada THAT, ada Romsa lagi bersih-bersih sampah nih yang ada di depan, biar kelihatannya rapi. Jadi dikumpulin jadi satu, dibuang dan nanti dibakar. Tapi ini mohon maaf nih teman-teman, videonya aduh kesalahan teknis lagi, nggak ada suaranya ini sebenarnya, makanya nih Bang Hapi rekam lagi suaranya. Ya di dalam ini ada Bu Gembol juga nih lagi nyapu-nyapu, jadi biar semuanya ya gotong royong lah, bersih-bersih hari-harinya gitu, biar wismanya tetap bersih, merekanya juga bersih. Nggak tahu nih Teh Romsa nih harus disuruh-suruh, kadang disuruh juga nggak mau. Nah juga ada sampah nih, berserakan, kadang malah ada tempat sampah tapi buangnya pada asal juga nih, makanya harus disuruh, kudu disuruh dulu. Gembol nih nyapu. Nah, Teh Yuni nih kerja sama THAT ngumpulin sampah ya teman-teman. Nah, THAT malah ngambil bekas bedak kayak itu digantongin. Nah ini THAT lagi ngebersihin, ngambilin sampah buat nanti dibuang. Ini sampahnya udah numpuk juga nih, banyak. Aduh, anak-anak namanya juga ya bingung, kudu disuruh-suruh terus, nggak disuruh mah pada berserakan. Romsa nih disuruhnya nggak mau, bisanya ketawa doang, nggak ada rajin-rajinnya. Romsa THAT ini lumayan nih, mau disuruh-suruh nih rajin. Mau Gembol nyapu sampai tangga terus nyapuin daun.